Waduh, pakai di-record segala nih, ngeri. Kayak pembicara beneran nih. Oke, oke teman-teman, hari ini saya cuma diminta sharing nih sama Bu Novi sama Pak Welly juga. Kemarin sempat info, kita di sini mau sharing tentang produk kita yang simple ya, yaitu produk Prucinta sama PCB 88. Nah, kita ini kan tentunya kan udah semakin mendekati ke akhir tahun. Nah, tentunya kan kita membutuhkan sebuah produk yang gimana sih kita di sini bisa jual cepat, kita juga bisa jualnya mudah, dan juga mudah dipahami sama nasabah dan menarik buat nasabah kita ya teman-teman ya. Nah, saya di sini akan sedikit cerita aja ya teman-teman ya, sama teman-teman semuanya. Uh, ini saya mau share screen dulu ya. Diperhatikan nih, ngeri nih ya. Oke. Oke, teman-teman ya. Saya kan sharing ya. Ya, kalau seandainya ada yang kurang, ya mohon maaf sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, tapi saya akan berusaha sebaik mungkin nih. Nah, oke teman-teman. Kita di sini kan sebagai seorang agent ya, teman-teman ya. Sebagai seorang tenaga pemasar, tentunya kita di sini kan nggak cuma sekedar menjual produk ya. Nggak cuma sekedar jual produk, nggak cuma sekedar kita di sini jual produk, laku, udah selesai gitu, kelar ya. Tapi kita betul-betul harus menjual produk asuransi yang kita jual, benar-benar yang pertama kita harus paham. Kita harus paham apa yang kita jual. Lalu, apa yang bisa kita berikan kepada calon nasabah kita, dan tentunya bisa bermanfaat buat mereka. Nah, tentunya kita di sini harus bisa memberikan sesuatu value bagi calon nasabah kita. Nggak cuma sekedar jual, Pak, kita jual UP 1 miliar buat Bapak. Kita jual manfaat kesehatan untuk Bapak. Kita jual manfaat untuk kondisi kritis buat Bapak. Tapi sebetulnya nasabah juga mengerti kenapa dia harus punya uang pertanggungan. Kenapa uang pertanggungannya harus 1 miliar? Kenapa nggak 2 miliar? Kenapa nggak 3 miliar? Atau mungkin kenapa nggak 500 juta? Kenapa nggak 100 juta aja? Toh ya sama-sama duit gitu kan. Nah, artinya kita di sini benar-benar harus bisa menjadi sebuah perencana yang baik buat calon nasabah kita. Nah, karena tentunya yang namanya calon nasabah ini pasti akan menilai bagaimana kapasitas kita, bagaimana kita di sini bisa memberikan sebuah solusi kepada calon nasabahnya, ya, kepada mereka. Nah, oke teman-teman. Berbicara tentang seorang financial planner, sebetulnya banyak cara untuk kita bisa menjadi seorang financial planner, tapi perjalanannya cukup panjang. Nah, yang pertama yang biasa kita pelajari adalah kita biasanya belajar dari teman-teman leader ya, orang-orang terdekat kita ya, teman-teman leader yang sudah bisa menghitung dan juga memahami bagaimana kebutuhan nasabah. Kita bisa belajar dari beliau. Nah, yang kedua, kalau teman-teman mau ikut dalam suatu kelas, teman-teman juga bisa ikut namanya PFA, Prudential Financial Advisor. Nah, itu bagus banget dalam teman-teman meng-upgrade dari skill-nya teman-teman. Nah, kalau mau yang diakuin, tersertifikasi, itu teman-teman bisa ikut namanya RFP. Nah, RFP pun masih panjang ya, ada RFP ya, lalu ada CFP ya, itu masih panjang lagi teman-teman. Nah, tapi teman-teman, sederhananya adalah kita yang paling penting adalah kita bagaimana kita bisa memahami kebutuhan nasabah. Nah, ini materi saya dapetin dari Ten Angelin ya, dari agensi PruSolid ya. Nah, saya mau share sama teman-teman semua di sini. Nah, contoh seperti ini teman-teman. Nah, sebutkan 3 hal terpenting yang tidak dapat hidup tanpanya. Nah, di sini kan ada banyak banget nih. Ada banyak banget contoh seperti keluarga, hobi, uang, Tuhan, jabatan, pekerjaan, dan sahabat. Nah, tapi dari 7 item ini, kira-kira teman-teman, menurut teman-teman apa hal yang paling penting yang mana teman-teman ini nggak bisa hidup tanpanya? Coba teman-teman pilih 3 dari 7 item ini. Oke ya, dapat ya. Nah, dari 3 hal itu coba teman-teman hilangkan 2 hal yang menurut teman-teman ya ini bisalah ditoleransi. Tapi ada 1 hal yang benar-benar teman-teman sangat butuhkan dan teman-teman nggak akan pernah bisa hidup
tanpa hal tersebut? Jawabannya apa kira-kira? Satu hal yang terpenting yang teman-teman nggak akan bisa hidup tanpanya. Apa hal itu? Uang, Pak. Uang, betul. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Betul ya teman-teman ya? Ya, uang bukan segalanya, tapi segala sesuatu itu bukan melulu uang, tapi semua hal butuh uang ya teman-teman ya. Nah, contoh aja nih, teman-teman mau berangkat nih dari satu tempat ke tempat yang lain, butuh duit ya teman-teman. Mau sekolahin anak butuh uang, ya. Beli bensin butuh duit, mau makan butuh duit, ya. Mau bayar listrik butuh duit ya teman-teman ya. Mau beli pulsa aja butuh duit teman-teman. Artinya kita ini ketergantungan dengan satu, yaitu uang teman-teman. Mau ngapapun aja, mau ngapain pun, semuanya itu butuh duit teman-teman. Nah, jadi hal yang terpenting dalam hidup kita, yang paling utama adalah uang. Ya, oke. Jadi semua setuju, semuanya butuh duit, teman-teman. Nah, kita lihat nih, usia 40 versus usia 80, teman-teman. Nah, kita ini hidup nih berapa tahun sih? Rata-rata kita hidup itu kan selama berapa? 80 tahun. Setuju ya? Dari usia 0 baru lahir, ya. Lahir ceprot, wek-wek gitu ya. Sampai usia 80, waktu kita udah tua, kita meninggal. Ya, rata-rata usia 80. Meskipun banyak juga yang lebih dari usia 80. Tapi kalau kita lihat dari tabel mortalita orang Indonesia itu rata-rata meninggal antara usia 70 sampai 80. Ya, teman-teman ya. Nah, artinya kita ini membutuhkan biaya hidup selama 80 tahun. Butuh biaya hidup. Ya masih kecil aja butuh biaya hidup. Buat apa? Buat beli susu, ya kan? Buat apa? Buat beli pampersnya, ya, buat beli makanannya. Lalu nanti udah mulai gede, sekolah, SD, SMP, SMA butuh biaya sekolah, ya, butuh biaya kebutuhan, ya, biasa kebutuhan anak-anak gitu ya. Udah dewasa, nanti berkeluarga juga butuh biaya hidup. Masuk pensiun pun juga butuh biaya hidup. Nah, artinya teman-teman, selama 80 tahun ini kita selalu butuh biaya, teman-teman. Banyak uang yang kita keluarkan. Begitu banyak spend money yang harus kita keluarin. Nah, padahal teman-teman, kalau kita perhatikan, kita ini hanya kerja selama 40 tahun untuk membiayai kebutuhan hidup kita selama 80 tahun. Loh, Pak, kita kan waktu masih kecil kan nggak kerja gitu ya, masih anak-anak kan. Berarti kan kita di sini hidup memerlukan biaya hidup kan cuman dari usia 25 sampai 80, nggak juga gitu, teman-teman. Artinya apa? Ya memang kita masih kecil, tapi pada saat kita usia 25 tahun, ya, kita udah mulai menikah, kita udah mulai berkeluarga, ya kita mau nggak mau juga harus menghidupi kebutuhan hidup anak kita. Ya anggap aja itu biaya kita juga, teman-teman. Nah, kita ini memenuhi kebutuhan biaya hidup cukup cukup panjang. Bayangin, kerja 40 tahun, tapi menghidupi kebutuhan hidup kita selama 80 tahun. Nah, artinya apa? Hidup kita itu penuh dengan resiko. Bayangin teman-teman, kerjanya 40 tahun, tapi biaya hidupnya selama 80 tahun yang harus dipenuhin. Berarti kerjanya ini harus mati-matian nih. Benar-benar harus mati-matian, teman-teman. Nah, oke, ini anggap biaya orang tua, tapi balik lagi ke kita juga ya, teman-teman ya. Masuk pensiun, dari mana uang pensiun? Ya dari tabungan yang kita kumpulin pada waktu kita masih bekerja, teman-teman ya. Nah, oke. Nah, net income kita di sini kita perhatiin ya, after charity and tax ya. Setelah kita di sini ngasih duit untuk mungkin sumbangan ataupun pajak ya. Nah, itu dibagi ya teman-teman. Kita punya income itu dibagi teman-teman. Nah, ini hutang. Hutang itu maksimal 30%. Hutang itu maksimal 30%. Jadi kalau punya income 100 juta sebulan gitu ya, berarti paling enggak maksimal 30 juta untuk biaya hutang ya teman-teman ya. Nah, hutang itu pun dibagi jadi dua. Ada hutang produktif, ada hutang untuk konsumtif. Nah, produktif seperti apa? Produktif misal nih, Anda punya hutang untuk buat beli rumah. Nah, dikatakan produktif ya karena rumah atau mau beli tanah juga harganya semakin tahun bukannya semakin menurun, tapi semakin meningkat. Ya, rumahnya di sini dirawat gak dirawat juga semakin mahal gitu kan ya, kecuali kalau kena bencana alam. Nah, ini
kontribusinya paling enggak produktif sebesar 20%. Nah, konsumtif seperti apa? Misal nih, kita beli mobil, ya kita beli mobil kan harganya lama-lama makin surut ya, makin susut. Nah, itu disebut mobil konsumtif. Nah, mobilnya baru beli setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, ada keluar baru mobil, kepingin ganti lagi, ya untuk beli apa? Barang elektronik. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi hutang ini maksimal 30%. Nah, lalu yang kedua adalah apa? Insurance. Insurance ini minimal kita harus menyisihkan uang buat insurance itu sebesar 10%. Nah, buat apa? Macam-macam, buat kebocoran financial, income replacement, dan wealth distribution. Nah, kebocoran financial seperti apa? Misal nih, ya udah nabung banyak-banyak, tiba-tiba masuk rumah sakit, biaya rumah sakit habis banyak juga. Ya, nabung per bulan 10 juta gitu kan ya. Ternyata tiba-tiba sakit, masuk rumah sakit, biaya rumah sakit habis ratusan juta. Nah, habis tuh tabungannya. Nah, lalu ada lagi income replacement, pengganti income. Ya, pengganti income. Nah, contohnya misal nih, mungkin kita punya tabungan, ya kan? Punya tabungan, terus habis itu terjadi resiko sakit kritis, ya kan? Nggak bisa kerja lagi. Nah, ini paling nggak kita di sini bisa dari insurance ini bisa menggantikan pendapatan kita yang hilang atau wealth distribution, ya teman-teman ya. Lalu yang sisanya buat apa? Buat investasi. Nah, misal nih, punya duit lebih, ada sisa, udah buat utang, buat asuransi, nah sisanya buat investasi. Buat apa? Misalnya reksadana, ya, yang aman-aman ya, obligasi, beli properti lagi gitu ya, beli apartemen. Nah, itu bisa beli ruko, atau mungkin investasi logam mulia, perhiasan emas, atau kalau nggak suka dengan perhiasan emas, bisa dengan logam mulia. Nah, lalu sisanya buat apa? Ya buat biaya hidup, ya, buat gaya hidup, buat makan, buat jalan-jalan sama keluarga, liburan sama keluarga, menikmati hidup lah intinya ya. Nah, ini net income after charity and tax. Oke. Nah, ada 3 titik kehidupan manusia, teman-teman. Nah, hidup, orangnya hidup gitu ya. Sehat, kerja kan, produktif. Nah, ini memiliki titik ketidakpastian. Nah, kenapa titik ketidakpastiannya? Ketidakpastiannya adalah ya bisa jadi ini orang produktif, punya income, ya, keluarganya bergantung sama dia, tapi bisa jadi kena resiko. Resiko apa? Resiko meninggal, resiko sakit kritis. Ini punya ketidakpastian. Nah, orangnya hidup, sakit-sakitan, nggak produktif. Nah, ini resiko buat kita. Karena apa? Ya pasti akan menjadi beban. Betul ya teman-teman ya? Akan menjadi beban buat keluarga. Apalagi nggak hidup gitu. Nggak hidup berarti apa? Udah mati. Ya pasti nggak produktif. Ya ini pasti berarti di teman-teman ya. Ini sebuah kepastian. Nah, jadi teman-teman, manusia itu memiliki sebuah ketidakpastian, ya, resiko. Punya yang namanya resiko. Nah, resiko setiap orang itu kurang lebih hampir sama ya. Resiko akan ketidakpastian apa? Meninggal, sakit kritis, cacat badan. Itu yang membuat kita memiliki yang namanya ketidakpastian. Nah, kebocoran financial itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah shocking medical bills. Oke, shocking medical bills ini, jadi orang itu pada waktu masuk rumah sakit, shock. Ternyata disodorin biaya medical, biaya kesehatan, kok mahal banget gitu kan ya. Yang kedua adalah legal, dari hukum. Ya teman-teman ya. Yang ketiga adalah funeral. Oke. Nah, kita lanjut dulu. Nah, nih misal nih. Contoh, seseorang masuk rumah sakit. Ya, masuk rumah sakit dirawat. Terus didiagnosa, Pak, Bapak ini kena yang namanya sakit jantung, misal. Kata dokter bilang, Pak, besok Bapak harus segera operasi jantung. Dan siapin biaya operasi sebesar 500 juta. Nah, apa yang kita pikirin? Dok, utang dulu dong, Dok. Boleh nggak, Dok? Kan gitu. Nggak mungkin juga, kan. Dok, ditunda dulu deh, Dok. Sakitnya, Dok. Biar operasinya juga ikut ditunda. Nggak bisa juga, teman-teman. Ya. Nah, artinya pada saat dokter sudah memberikan informasi bahwa Pak, Bapak ini sakitnya seperti ini loh. Nah, Bapak harus dioperasi loh. Rincian biaya estimasinya sekian ratus juta loh. Kita mau nolak? Nggak mungkin. Ya, kalau kita mau nolak marketing gitu oke ya teman-teman ya. Tapi kalau udah
udah kita diinfoin sama dokter dan harus dijadwalkan operasi, ya mau nggak mau kita harus nyiapin. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebagian orang shock terhadap biaya operasi yang begitu besar. Mereka panik, mereka harus memenuhi biaya kebutuhannya. Aduh, mana belum untuk biaya makan, tabungan cuma sekian. Yang terjadi apa? Mereka akan jual yang namanya asetnya mereka. Nah, contoh kayak gini. Ya, kalau saat ini secara mendadak diminta sama dokter untuk siapin dana 500 juta untuk operasi jantung, apa yang kita lakuin? Nggak mungkin kita ngomong nggak. Ya, atau nanti-nanti aja saat nanti udah berhasil ngumpulin duit. Ya, kapan nggak berhasil ngumpulin duit? Setahun, 2 tahun, ya kan? Keburu meninggal, betul nggak teman-teman? Karena nggak segera dilakukan tindakan operasi. Nah, biasanya yang dilakukan oleh banyak orang adalah mengambil langkah cairkan investasi. Nah, dia punya tabungan, punya deposito, punya reksadana, punya saham, obligasi itu dicairin semua. Nah, itu kalau ada, ya teman-teman ya. Oke, yang kedua apa? Cari pinjaman ke keluarga, ke teman, sahabat. Oke, cari pinjaman. Kalau ada. Yang ketiga adalah jual barang berharga. Jual rumah, motor, mobil dijual. Buat apa? Buat biaya kesehatan dan biaya perawatan. Oke, jadi gini teman-teman. Anggap aja misal nih, kita sehat sekarang. Kita sehat sekarang, misal, kalau seandainya sekarang kita sehat, ya, anggap aja dokter minta uang 500 juta. Nah, let's say duit 500 juta itu ditaruh ke deposito. Nah, kalau semisal nih, deposito bunga per tahunnya itu 6%, nah maka tiap bulannya bunga deposito itu senilai 2,5 juta rupiah per bulan. Itu kalau bunganya 6%. Nah, kalau dapat bunga 2,5 juta per bulan nih, kan duit 500 jutanya didepositoin, nggak hilang. Yang diambil cuma bunganya doang. 2,5 juta rupiah per bulan, ya, dari rekening bank, itu dipindahin ke asuransi untuk dapat proteksi. Ya, let's say kita kisaran nih, sekitar proteksinya sekitar 15 miliar. Nah, ini bisa kita lakuin, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ketemu sama calon nasabah di luar sana, misal kita udah ngomong nih, ya, Bapak punya duit 500 juta, nganggur, ya, katanya buat jaga-jaga kalau masuk rumah sakit. Nah, daripada duitnya disimpan di tabungan, ya, mendingan didepositoin, kan gitu ya. Sehingga nanti bunga depositonya bisa digunakan untuk beli proteksi di asuransi, teman-teman. Gitu ya. Nah, apa yang bisa kita kasih, ya kan? Kalau dengan dana sekitar 2,5 jutaan gitu ya, itu udah bagus banget sih ya teman-teman ya. Tapi kembali lagi tergantung dari usia. Nah, di sini untuk manfaat kalau menghindari yang namanya shocking medical bills ya teman-teman ya. Artinya orang itu akan kaget ya kalau dengar yang namanya shocking medical shock pada saat ngerti tentang biaya rumah sakitnya. Nah, kita bisa nawarin produk kita yang lagi bagus ini namanya tabel PPH Plus sebetulnya. Kita punya tabel PPH Plus ini bagus banget. Nah, apalagi sekarang ini mulai dikembangkan. Ya, ada tambahan plannya tambahan plan cermat. Nah, itu plan cermat itu ada limitnya sih. Nah, tapi kalau mau lebih murah lagi, sebetulnya ada lagi, yaitu namanya produk PPH Plus. Plus Solusi Sehat. Nah, Plus Solusi Sehat itu produknya mirip-mirip PPH Plus, tapi yang tradisional. Nah, itu preminya lebih murah lagi, teman-teman. Tapi konsekuennya adalah bayarnya harus bayar terus, teman-teman. Nggak boleh putus. Ya, bayar terus seumur hidup, nggak boleh putus. Nah, kalau yang PPH Plus ini kan masih ada investasinya tuh. Nah, itu bisa digunakan, misal Anda cuma bayar 20 atau 30 tahun, selanjutnya nanti dari nilai investasinya mau digunakan untuk bayar biaya asuransi dari PPH Plus-nya. Nah, itu bisa dilakukan. Oke? Nah, oke ini ya teman-teman ya. Nanti untuk PPH Plus-nya pasti teman-teman udah pada punya ya teman-teman SP8 nih. Nah, terus yang kedua kita bicara tentang income replacement. Nah, income replacement ini adalah income itu adalah aset yang paling berharga. Kenapa saya bilang income yang aset yang paling berharga? Karena kalau setiap orang punya income, berarti biaya kebutuhan hidup tiap bulannya pasti akan bisa terpenuhi, ya teman-teman ya. Nah, kalau seandainya kita di sini nggak punya income, berarti kita sudah tidak bisa menjadi orang yang produktif. Yang membuat kita kehilangan income apa? Yaitu kondisi berhalangan
kondisi berhalangan tetap dan total, atau kena sakit kritis atau cacat tetap total, sehingga nggak bisa kerja lagi. Tapi selama kita masih sehat, kita masih bisa beraktivitas seperti sedia kala, kita masih bisa menghasilkan sebuah income. Ya, nggak ada income, semua orang yang kita cintai akan berdampak keuangan, teman-teman. Contoh, kalau kita nggak punya income, siapa yang bayar listrik? Ya, siapa yang bayar cicilan hutang? Siapa yang bayar sekolah anak? Ya, siapa yang membiayai kebutuhan hidup, makan sehari-hari dan sebagainya. Nah, dan juga mengalami penurunan gaya hidup pasangan. Nah, biasanya pasangannya di sini bisa, misal nih, bisa jalan-jalan ke mall ya seminggu sekali, atau mungkin 2 hari 3 hari sekali. Nah, ini karena income udah nggak ada, bisa jadi ke mallnya cuma setahun sekali waktu lebaran ya teman-teman ya. Nah, oke, ini namanya income replacement. Nah, resiko itu dapat terjadi kapan aja, di mana aja, dan terjadinya bisa bermacam-macam ya teman-teman ya. Nah, contoh nih, orang terjadi resiko meninggal. Ya, resiko itu macam-macam ya. Resiko itu adalah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Tidak diduga, tidak disengaja, datangnya dari luar, bersifat kekerasan dan kasat mata. Artinya bisa dilihat. Nah, berarti kalau ternyata yang namanya resiko itu berwujud seperti terjadinya resiko kecelakaan, resiko sakit, resiko meninggal. Nah, artinya itu bisa terjadi kepada siapapun, teman-teman. Ya, nggak bisa direncanakan juga. Kita nggak bisa memprediksinya juga. Ya, resiko itu adalah kepastian yang dapat diukur. Kita bisa ngukur, wah ini nanti bisa terjadi resiko ini kepada saya seperti apa ya. Kita bisa ngukur. Tapi kalau kita udah ngomongin ketidakpastian, itu adalah resiko yang tidak dapat diukur, teman-teman. Nah, namanya juga nggak pasti ya. Berarti itu adalah resiko yang nggak bisa diukur. Oke? Nah, kita bicara tentang produk PCB. Nah, ini salah satu produk unggulan kita yang sekarang ini lagi ngetren, teman-teman. Banyak teman-teman agent tenaga pemasar, salah satunya dari beberapa teman-teman yang SB8 ini lagi jual PCB 88 lagi kenceng-kencengnya nih. Kenapa? Karena produk PCB 88 ini bagus banget. Nah, kita lihat nih, simple banget, produknya manfaatnya cuma 2, meninggal, sakit kritis. Ya, meninggal, sakit kritis. Nggak banyak manfaatnya gitu ya. Tapi karena nggak banyak, simple banget, dan banyak orang yang, oh ya manfaatnya meninggal. Apa yang terjadi kalau seandainya saya meninggal? Apa yang bisa diberikan produk ini? Kalau saya terjadi sakit kritis, apa yang bisa dikasih sama produk ini? That simple gitu teman-teman. Jadi nggak ribet. Dan kita pun nggak ribet dalam memberikan servis sama nasabah. Jelasinnya juga gampang banget. Bayarnya cuman bisa single premi, bisa 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 15 tahun. Tapi nasabah nggak perlu khawatir. Karena apa? Karena pada saat nanti di tahun ke-20, misal nasabahnya memutuskan, saya di sini ikut usia 30, sekarang saya udah usia 50, saya di sini udah mau pensiun, saya mau di sini mau nutup polis saya, nilai tunainya mau saya ambil, duitnya balik teman-teman tahun ke-20. Tapi kalau seandainya nasabah berpikir, ya tahun ke-20 duit saya masih ada, saya nggak perlu dana nilai tunai, saya mau lanjutin aja deh perlindungan saya, maka dia nggak perlu bayar lagi, perlindungannya akan lanjut sampai usia 88. Saat dia di sini terjadi resiko, Prudential akan cover dengan UP meninggal dan juga sakit kritisnya. Oke. Nah, kalau seandainya usia 88 masih hidup, masih sehat, maka uang pertanggungan yang harusnya mengcover si nasabah itu akan dikasihkan 100% UP-nya. Nah, ini yang bagus banget di sini, teman-teman. Ya, ini bagus banget di sini. Karena apa? Karena ini semacam uang yang pasti buat nasabah. Nilai uang yang pasti. Oke? Nah, ini contoh ya, teman-teman. Teman-teman pasti ada nih di buku literaturnya teman-teman dari SB8 ya. Saya pernah lihat juga bahwa dalam menjual PCB 88 tuh tabelnya udah dibuatin gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu sampai bikin-bikin ilustrasi di depan nasabah gitu ya.
Tapi teman-teman bisa ngasih gambaran, nasabah usia sekian, pria, wanita, ini preminya kira-kira berapa. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, contoh, teman-teman bisa bikin seperti ini juga. Nah, contoh Pak Ali seorang pengusaha, perokok UP-nya 500. Nah, usianya, misal nih, let's say usianya 30. Nah, Pak Ali tanya, kalau saya bayar 5 tahun berapa per bulannya? Kalau bayar 10 tahun berapa per bulannya? 15 tahun berapa per bulan? Nah, ini bayarnya bulanan. Kalau Pak Ali di sini misal, Pak, kalau Bapak mau bayarnya tahunan, nah PCB 88 masih ingat ya, kalau dia bayarnya tahunan, maka yang dibayar bukan 12 bulan premi, tapi hanya 11 bulan. Lebih murah ya, lebih murah lagi. Nah, itu keunggulannya nih, produk dari PCB 88 ataupun dengan Prucinta. Nah, lalu ada lagi Prucinta, teman-teman. Kalau tadi kan ada nasabah gini, manfaatnya UP-nya UP meninggal dan sakit kritis. Nah, ada lagi nasabah itu kan tipikalnya macam-macam ya. Ada lagi nasabah yang tipikalnya dia ini bayar premi, dia ini mau manfaatnya diturunin aja nggak apa-apa, yang penting preminya lebih murah. Nah, kita juga punya produk namanya produk Prucinta, UP-nya cuma UP meninggal. Hanya UP meninggal. Nah, hanya UP meninggal dan di sini preminya pasti jauh lebih murah. Karena apa? Satu, tadi PCB 88 kan manfaatnya meninggal, sakit kritis. Nah, kalau Prucinta ini cuma meninggal doang. Itu yang pertama. Yang kedua, masa pertanggungannya PCB 88 itu panjang banget. Ya, sampai usia 88. Tapi kalau Prucinta, itu cuma sampai 20 tahun ke depan. Itu yang bikin manfaatnya ini murah banget. Nah, oke. Misal gini ya, teman-teman ya. Nah, ini ada nasabah usia 30. Nah, dia cuma bayar selama 10 tahun. Nah, kalau tadi PCB itu kan bayarnya kan bisa single premi, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ya kan? Bisa bayar bulanan, 3 bulan, 6 bulan, tahunan. Nah, kalau Prucinta itu bayarnya cuma 10 tahun pilihannya. Cuma satu pilihannya, 10 tahun. Nggak bisa 5 tahun, nggak bisa single premi juga, nggak bisa 15 tahun. Cuma 10 tahun. Tapi bisa bulanan, 3 bulan, 6 bulan, tahunan. Nah, dengan pembayaran selama 10 tahun, perlindungannya itu selama 20 tahun. Nah, tapi nggak perlu khawatir. Nanti 3 bulan sebelum berakhirnya masa pertanggungan di tahun ke-20, maka akan ditawarkan untuk diperpanjang. Nah, kalau seandainya nggak mau perpanjang juga nggak apa-apa. Nilai tunai tahun ke-20 itu akan terbentuk dan jumlahnya sama dengan premi yang sudah disetor. Jadi kalau total selama 10 tahun, misalnya per tahun dia setorin 6 juta. 6 juta lah ya. Berarti selama 10 tahun totalnya 60 juta. Sehingga nanti tahun ke-20 saat berakhirnya masa pesertaan, ya masa perlindungannya, maka nilai tunainya ya sebesar 60 juta tadi. Sesuai dengan premi yang dibayar. Nah, nanti di periode berikutnya, ya jika dia mau melakukan perpanjangan, boleh. Perpanjangan ya 20 tahun lagi, ya teman-teman ya. Nah, itu boleh. Pilihannya dua. Mau dengan premi yang sama tapi UP-nya turun, atau UP-nya sama, preminya naik. Nah, itu dikasih pilihan kepada nasabahnya. Oke, nanti perpanjangannya 20 tahun lagi. Oke ya teman-teman. Atau nasabahnya, nggak ada nilai tunai saya ambil aja, saya mau bayar lagi aja deh, gitu kan ya. Nah, itu bisa teman-teman. Jadi dia nanti bayar lagi 10 tahun lagi, perlindungan 20 tahun. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, selama sebelum usia 70, manfaatnya ada beberapa macam. UP meninggal pasti, ya kan? Plus nilai tunai nih kalau Prucinta. Kalau PCB nggak ada nilai tunai ya kalau meninggal ya, hanya UP meninggalnya doang. Nah, sebelum usia 70, kalau terjadi resiko meninggal karena kecelakaan, ada UP sebesar 300% yang dikasih. Jadi misal nih UP-nya nih 1M. Terus meninggal biasa ya 1M plus nilai tunai dikasih. Tapi kalau meninggal karena kecelakaan, maka 1M UP dasarnya dikasih plus nilai tunai ditambah 300%. Ya. Sorry, ditambah 200%.
Ya, jadi totalnya 300%, 1M plus 2M. Tapi kalau meninggal kecelakaannya di masa periode puasa sampai mudik lebaran, ya, maka yang dikasih total UP-nya adalah 400%. Lebih gede lagi. Jadi ini bagus banget sebetulnya Prucinta ini untuk perlindungan UP meninggal ataupun warisan kepada keluarga. Apakah usia 70 bisa diperpanjang lagi? Bisa. Sampai usia 90 tahun ya teman-teman ya. Tapi untuk manfaat kecelakaannya itu tidak berlaku lagi kalau nasabah udah di atas usia 70. Nah, ini nih menariknya di sini ya teman-teman ya. Oke. Nah, oke. Berikutnya teman-teman, terus contoh seperti ilustrasinya ada kita contoh ilustrasi. Nah, contoh ilustrasinya, ini ilustrasi Prucinta PCB kurang lebih sama, karena Prucinta dan PCB itu ngasih kepastian nilai tunai. Nah, jadi di sini di ilustrasinya itu ada tulisan nilai tunai pada akhir tahun polis. Ada di sini. Jadi kalau nasabah tanya nih, nilai tunai saya tahun kelima berapa? Gitu ya. Nah, ini karena ini adalah contoh Prucinta, berarti bayarnya 10 tahun. Nah, ini setahun yang dia bayarkan 8.700.000. Nah, di sini kelihatan nih, total akumulasi premi yang sudah dibayar. Di tahun kedua, kan tahun pertama kan 8.700.000, tahun kedua 17.400.000. Terus sampai 10 tahun total yang dia bayar adalah 87.300.000. Setelah itu nggak perlu bayar. Nah, nanti di tahun ke-20, saat kontraknya berakhir, polisnya berakhir, maka nilai tunainya balik. Berapa nilai tunainya? Yaitu 87.300.000. Nah, kan sama kan? Dengan premi yang sudah dibayar. Sama. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sebetulnya nggak ada ruginya teman-teman. Kalau teman-teman di sini misal nih, ada seorang PNS atau pegawai bank. Nah, dia ini biasanya kalau mau mempersiapkan dana pensiunnya dia, biasanya nyimpennya dananya di bank, tabungan. Nah, daripada duitnya disimpan di bank, kan lebih baik di Prucinta gitu. Kenapa? Selain dia di sini duitnya balik nanti pada saat tahun ke-20, dia juga dapat perlindungan UP meninggal kalau terjadi apa-apa sama dia. Buat siapa? Balik-balik lagi buat keluarganya, buat anak istrinya, teman-teman. Nah, daripada di bank cuma dapat tabungan doang, nggak ada perlindungan apapun. Kan sayang gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau PCB 88, sebetulnya ilustrasinya kurang lebih sama seperti ini. Nggak jauh beda sih, teman-teman. Nggak jauh beda. Oke? Nah, kita perlu tahu apa yang terjadi saat seseorang itu meninggal. Kalau saat seseorang itu meninggal, so pasti kehilangan income ya. Income-nya hilang. Ya, siapa lagi yang cari duit ya gitu ya. Yang cari duitnya meninggal gitu ya. Terus siapa yang bayarin sekolah anak? Siapa yang bayarin cicilan? Siapa yang bayarin kebutuhan hidup keluarga? Nggak ada. Nah, aset-asetnya nih akan menjadi estate atau nggak bertuan. Jadi kalau seandainya nih misal nih punya rumah, punya mobil ya atas nama misal nih si atas nama suami, suaminya meninggal. Nah, ini kan jadi aset yang tidak bertuan ya teman-teman ya. Mau dijual juga nggak bisa gitu ya teman-teman karena masih atas nama dia. Nah, oke. Terus kalau punya tabungan atau deposito itu akan jadi dorman atau apa ya akan dibekukan ya. Jadi nggak bisa diambil kecuali nanti ya ada surat ketetapan warisnya ya siapa ahli waris resminya. Terus kalau punya reksadana, obligasi, saham, nah ini pasti akan ditransfer ke rekening almarhum. Balik lagi kalau ke rekening, ke sini lagi ujung-ujungnya ya teman-teman ya. Oke. Punya logam mulia, kalau disimpannya di ini ya, safe deposit box, SDB, ikut ketentuan bank ya. Karena di freeze juga, kena dormant juga. Oke. Punya properti, susah dibagi, susah dicairkan, susah distribusinya, susut kena biaya. Nah, tuh, kena punya properti ya, teman-teman ya. Repot juga kan, teman-teman. Nah, artinya di sini kita ini kalau kalau mau cari duit, oke lah cari duit yang banyak. Tapi jangan sampai aset yang kita punya ini
ternyata malah nanti akan mempersulit bagi ahli waris kita nanti. Beliin anak istri katanya, beli tanah buat anak istri, beli rumah, beli apartemen buat anak istri, tapi masih atas nama beliau. Nah, yang terjadi apa nantinya? Nanti akan mempersulit mereka juga, ya, teman-teman ya. Nah, ini peraturan Bank Indonesia ya, nomor 2 tahun 2000. Nah, jadi bahwa rahasia bank itu yang diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan. Nah, jadi intinya bank itu nggak akan mengebuka data apapun, kepemilikan apapun, kecuali ya atas kepentingan perpajakan, piutang bank, ya penyelesaian piutang bank, atau kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antar bank dengan nasabah, atau mungkin tukar menukar informasi antar bank, atau permintaan ahli waris yang sah. Nah, ini permintaan ahli waris yang sah. Berarti kan harus ada surat penetapan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal. Itu baru bisa keluar, teman-teman. Kecuali itu nggak bisa. Berarti kalau cuma sekedar nah ini suaminya meninggal, istrinya datang ke bank, nggak ada penetapan surat ahli waris yang sah, cuman ngaku-ngaku istri doang gitu ya, bawa surat nikah doang, itu nggak bisa, teman-teman. Harus ada penetapan ahli waris yang sahnya juga. Ya, teman-teman ya. Jadi nggak gampang. Oke. Nah, dari segi hukumnya gimana? Kalau segi hukum, prosesnya panjang. Ya, pasti butuh banyak biaya. Contoh nih, aset. Dia punya tabungan deposito, punya reksadana, obligasi, saham, properti, logam mulia. Nah, ini kalau atas nama, misal nih, atas nama satu orang dan orang itu meninggal, maka aset-aset tersebut akan menjadi estate atau menjadi harta tak bertuan katanya ya. Harta tak bertuan. Karena pemilik hartanya sudah meninggal. Nah ini teman-teman, untuk menentukan tuan yang berhak harus didapatkan melalui surat penetapan waris dari pengadilan. Nah ini yang repot nih. Urusannya panjang. Panjang teman-teman ya. Urusannya panjang. Banyak biaya teman-teman. Oke. Nah aset itu akan menjadi estate, menjadi tak bertuan. Ya. Kenapa? Sulit dibagi. Nah, itu coba bayangin ya. Teman-teman pasti pernah lihat nih. Warisannya banyak, gitu ya. Bermiliar-miliar, tapi anaknya juga banyak. Nah, sulit dibagi. Kenapa? Pada rebutan juga. Ya, pada rebutan. Yang satu minta bagian saya banyak nih, kan saya anak cowok gitu kan ya. Yang satu bilang, enggak dong, saya ngerawat selama ini orang tua saya gitu ya. Yang satunya lagi, iya saya udah banyak bantu orang tua saya dan sebagainya lah ya. Nah, artinya apa? Sulit untuk dibagi, teman-teman. Ya, pada berebut ya, pada berebut. Nah, yang kedua adalah susah untuk dicairkan. Sukar didistribusikan. Jadi distribusinya itu susah banget. Belum lagi nanti dijual dan sebagainya. Terus susut nilainya karena banyak biaya. Biayanya banyak. Biayanya banyak, teman-teman. Gitu ya, biaya pengacara, biaya untuk pengadilan, biaya untuk nanti ke notaris dan sebagainya. Oh, banyak banget. Ya, properti aset yang nilainya 5M bisa jadi nanti karena kena biaya-biaya, wah, pada saat dijual dipotong biaya, sisanya cuma tinggal setengahnya, cuma 50%. Aduh, gitu kan ya, ngumpulin duit susah-susah ya, ternyata asetnya tinggal separuh. Nah, dari sisi legal juga nih teman-teman, sorry. Nah, ini kalau seandainya dari segi hukum, ini hukum yang tanpa wasiat ya. Contoh, hukum waris adat. Nah, kalau hukum waris adat itu contohnya juga berdasarkan adat istiadat setempat. Atau ada hukum waris perdata. Ada juga hukum waris Islam. Nah, ada hukum waris Islam dibagi ya. Cowok 2, cewek bagiannya 1. Oke? Nah, ini tentunya diberikan kepada para ahli waris yang sah. Nah, ada lagi yang surat wasiat. Nah, kalau berdasarkan surat wasiat, ini legitimate property atau hak mutlak. Ini teman-teman pasti pernah dengar lah ya. Ini Pak Vincent pernah juga ngejelasin tempo hari ya. Nah, artinya yang namanya warisan itu teman-teman itu hak mutlaknya itu garis lurus ke atas dan ke bawah. Jadi kalau seandainya misal nih suami meninggal gitu kan ya, siapa yang berhak atas yang mewarisi dari ini ya, dari warisannya, yaitu
Anaknya yang pertama. Nggak ada anaknya, ya berarti ke atas, ke orang tuanya. Istrinya nggak berhak. Begitu juga harta istri, suami nggak bisa berhak. Ya. Jadi yang bisa mewarisi adalah siapa? Garis ke atas dan ke bawahnya. Nah, yang paling gampang itu adalah kontrak uang pertanggungan. Nggak perlu ribet. Hanya cukup insurable interest, surat keterikatan asuransi. Nah, jadi tinggal nulis aja siapa penerima manfaatnya. Di situ kalau seandainya ambil uang pertanggungan 5 miliar, 10 miliar, ya teman-teman ya, kita cuman cukup mencantumkan siapa nama penerima manfaat yang ditunjuk. Nggak perlu ribet, ini harus kena biaya inilah, itulah, ya kan, ke pengadilan. Nggak perlu, teman-teman. Dan ini bebas biaya, bebas pajak, bebas sengketa, karena udah dibagi berdasarkan dari pemegang polisnya. Langsung cair, dan langsung kepada yang dituju. Dan pastinya prosesnya lebih cepat, teman-teman. Oke, dan ini diberikannya kepada siapa? Kepada penerima manfaat. Oke, teman-teman ya. Itu sekedar sharing dari saya, teman-teman. Sorry kalau ada yang kurang-kurang. Nah, oke. Nah, apa yang kita bisa manfaatin sekarang ini? Kalau kita tahu tadi ya bahwa program dari kalau nasabah pengennya manfaat kesehatan, kita sudah punya manfaat PPH Plus. Kita punya PSS yang lebih murah dengan komitmen bayar terus. Nah, produk PCB 88 itu memberikan manfaat meninggal dan sakit kritis. Nah, ini tujuannya buat apa? Untuk perlindungan aset juga, untuk perlindungan income. Tapi teman-teman udah tahu nih, kalau seandainya terjadi kehilangan suatu income dari seorang kepala keluarga, apa yang terjadi kepada anak istrinya? Aset-asetnya gimana? Nah, jangan sampai aset-aset ini karena udah terlalu kebanyakan aset, ya kan? Nah, asetnya ini kalau seandainya dia meninggal, asetnya dibekuin, tabungannya dibekuin. Anak istrinya bingung mau makan pakai duit apa. Karena selama aset-asetnya dibekuin, ya nggak bisa diambil karena harus ngurus di proses pengadilan juga. Nah, ini tentunya otomatis akan mempersulit gimana kehidupan dari anak dan istri yang ditinggalkan. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah yaitu mengalihkan sebagian resiko yang ada, yaitu dengan asuransi. Pencairannya mudah, simple, nggak ribet, dan tentunya ini akan memberikan kepada kita hanya mengeluarkan uang kecil untuk uang besar. Nah, yang bisa kita manfaatin sekarang ini adalah kita bisa sampaikan sama nasabah, ini adalah produk yang bagus, ya, yang bisa kita manfaatin. Selain kalau Anda bayarnya tahunan di dalam produk PCB 88 dan Pro Cinta, bayarnya tahunan, Anda cukup bayar 11 bulan. Selain itu, nah ini ada cashback Fiesta yang bisa diambil oleh nasabah ataupun tenaga pemasar. Nah, bisa diambil oleh nasabah dan tenaga pemasar, cashback-nya hingga sampai 2 bulan premi dasar. Dengan catatan, kalau premi tahunannya minimal 6 juta, cashback-nya 1 bulan premi dasar. Tapi kalau premi tahunannya di atas 15 juta, cashback-nya 2 bulan premi dasar. Nah, ini kuncinya cuma tahunan, teman-teman. Jadi lebih menguntungkan buat kita kalau nasabah bayar tahunan. Ya, nasabah happy, bayarnya cuma 11 bulan, belum lagi dapat Fiesta cashback. Masih kurang, ada lagi cashback lagi, satu lagi namanya adalah cashback Pro 25. Nah, cashback Pro 25 ini bayarnya lebih fleksibel, nggak harus tahunan. Bulanan boleh, ya. Premi minimal nggak ada. Nah, jadi kalau kita mau jual produk nih ya, teman-teman ya, kadang banyak agent berpikiran, wah berarti yang dapat cashback cuma yang tahunan doang. Enggak. Khusus untuk bulan ini, kalau nasabah di sini bayarnya bulanan, itu juga dapat cashback loh dari Pro 25. Ya, cuman nanti cashback-nya dikasihnya di bulan kelima. Tapi artinya semua produk yang kita jual selama itu produk reguler, itu bisa tetap dapat cashback, teman-teman. Nah, jadi tadi ya teman-teman ya, kalau bayar tahunan pasti lebih maksimal, teman-teman ya. Bisa dapat cashback-nya sampai 3 bulan. Tapi kalau bayarnya bulanan, boleh. Cashback-nya cuma satu, yaitu cashback dari Pro 25. Nah, ini momentum buat kita untuk kita informasikan tentang cashback Pro 25-nya, teman-teman. Oke? Nah,
Terus teman-teman juga harus bisa memaksimalkan perpanjangan batas non-medical. Nih, teman-teman sempat informasikan juga nih, kalau seandainya nasabahnya di sini, ya kan sekarang ini kondisi corona nih, takut kalau mau medical, ya. Nah, teman-teman bisa menyarankan, dengan catatan nasabah nggak punya riwayat sakit sama sekali. Teman-teman bisa saranin, ini loh, teman-teman bisa pakai yang warna biru, tabel warna birunya. Nah, buat yang non-elite, di sini coba teman-teman lihat. Usia 46 sampai 50. Nah, yang non-elite harusnya cuma 1,2 M, ini bisa diajukan sampai 1,6 miliar, teman-teman. Tuh, ini nggak perlu medical. Kalau misalnya nasabahnya, Pak, nasabahnya pengen maksimal, ya, dengan UP 1,6 M. Bisa kok diambilin Prucinta 1,6, PCB 88, 1,6 miliar. PGB-nya 1,6, PSGB-nya 1,6. Jadi lebih maksimal. Total dia punya nanti bisa 6,4 miliar. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini hanya sampai di Desember. Tapi ingat lagi teman-teman, kalau kita ngerjainnya nanti di Desember, banyak calon nasabah yang susah ditemuin. Karena Desember nanti banyak orang liburan. Ya, kalau mereka pada liburan, susah untuk dicari. Ya, mereka liburan, pulang kampung, ketemu sanak keluarga, ya udah yang dipikirin apa? Udah liburan. Makanya benar-benar harus disempetin dan diselesaikan di November. Oke? Nah, ini juga buat teman-teman. Nah, apa yang bisa teman-teman kejar? Teman-teman kan tadi bisa menginformasikan sama nasabah, calon nasabah bahwa ada cashback loh sekarang ini. Ya, cashback-nya kalau mau bayar bulanan boleh. Premi 300.000 aja bisa dapat cashback kok, teman-teman. Ya, yang penting kuncinya tadi apa? Harus submit-nya lewat e-submission, e-submission, e-statement, dan juga e-police. Jangan lupa auto debit juga harus didaftarin maksimal 15 Desember. Nah, kalau teman-teman submit-nya lewat leads activity, ini ada namanya Protect Life Booster. Issued-nya Oktober sampai November. Nah, kalau kemarin Oktober, Pak, saya closing satu case Oktober. Satu case itu 6 juta API ya. Satu case 6 juta API. Nah, itu dapat reward 200.000. Nah, oke, Oktober udah lewat. Sekarang November. Kalau saya closing satu case November, dapatnya 200. Tapi kalau Anda closing Oktober, November, dan ini di total 4 polis, per polisnya 6 juta API, rewardnya bukan 200 plus 200, tapi 1 juta, teman-teman. Kalau Oktober kemarin sempat kelewat, aduh kelewat Pak, nggak closing, nggak apa-apa. November, kejarin 5 polis, per polisnya 6 juta API, maka dapat reward 1 juta. Tuh, lumayan toh? 1 juta loh teman-teman. Oke. Nah, masih ada tambahan lagi, yaitu maksimal 4 polis dalam 2 bulan. Kalau produknya syariah, tuh yang Prucinta tadi, dapat tambahan reward 100.000 per polis. Nah, oke. Kalau leads priority khusus buat teman-teman yang capai PEC tahun lalu itu masuk leads priority. Ya, kalau dapat referensi dari Pru dan berhasil closing dapat tambahan 200.000 per polis. Nah, buat nasabah yang tadi teman-teman closingin Oktober November, dorong untuk register Pulse. Karena kalau mereka register Pulse, yang Widu Pulse ya, maka rewardnya ditambahin 100.000 per polis. Kapan registernya? Oktober sampai November. Oke? Nah, ini ada lagi teman-teman. Ini mumpung nih, sampai Desember nanti, teman-teman coba cek. Teman-teman sudah punya API year to date-nya berapa? Nah, kalau teman-teman di sini, teman-teman punya API year to date-nya, masih ada di bawah 90 juta API, aduh sayang banget. Teman-teman harus kejar. Ini masih ada waktu di November, masih ada cashback di November, teman-teman kejar minimal 90 juta API supaya keluar nih namanya bonus produksi. Di mana bonus produksi ini dihitung 40% dari komisi tahun pertama. Nah, dengan catatan rolling persistensi individunya juga minimal 80%. Nah, ada juga bonus konsistensi di kuartal 4 ini, yang mana dihitung dari komisi tahun kedua, yang diterima di kuartal 4 akan dikali 45%. Syaratnya sederhana, cuma 3 polis, total 15 juta API. Nah, coba nih teman-teman perhatiin. Teman-teman nih, kalau seandainya teman-teman produksi nih di 2020, let's say misal,
Anda produksi 200 juta api atau 100 juta api. Anda produksi setahun ini, sekali Anda produksi, setahun, bonusannya 2 kali. Nggak bisa. Jadi nasabah bayar premi. Kalau Anda dapat komisi tahun pertamanya, ya, komisi bulan 1, bulan sampai bulan 12, maka Anda akan dapat perhitungan namanya bonus produksi. Nasabah tahun kedua bayar lagi kan? Itu namanya komisi tahun kedua, KT2. Nah, tentunya juga diperhitungkan sebagai bonus konsistensi. Jadi kapan lagi nih jualannya sekali ya, setahun full, 100 juta api, 200 atau bahkan lebih, bonusannya 2 kali, teman-teman. Jadi jangan lewatin, teman-teman harus maksimal kerjain bisnis di Pru ini, duitnya banyak, yes pasti banyak, selama Anda mau di sini beraktivitas. Oke, teman-teman? Itu dari saya, teman-teman. Satu lagi nih, ada info penting lagi buat teman-teman. Ini kalau teman-teman di sini closing PCB 88 dan juga Pru Cinta. Nah, tadi kan kalau nasabah bayar tahunan dapat tambahan ekstra cashback ya. Nah, ini kalau nasabah bayarnya 6 bulanan atau tahunan, teman-teman dapat ekstra komisi 10%. Nah, tuh padahal nasabah udah happy kalau bayar tahunan. Kasih cashback, kasih potongan premi ya toh. Hanya cukup bayar 11 bulan premi, tapi API-nya terhitung 12 bulan, komisinya dikasih ekstra komisi 10% dari Prudential. Hanya di November ini, Desember nggak ada. Oke teman-teman, terima kasih. Itu dari saya kembalikan lagi kepada Pak Ferry. Ya, oke. Terima kasih Pak Atu. Ya, sebelumnya untuk teman-teman sudah perhatikan ya yang dari Pak Atu jelaskan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Silakan bertanya. Ini pesertanya ada 20 lebih, 26 ini. Oh ini dari Bu Liang nih. Kalau bayar tahunan jadi cashback 3 bulan. Oke. Kalau bayar tahunan minimal premi tahunannya 15 juta ya Bu per tahun, baru dapat cashback-nya jadi 3 bulan. Itu pun ada potongan, bukan potongan ya Pak ya, udah ada potongan 1 bulan lagi kan dari 12 bulan itu sendiri ya? Yes, benar-benar Pak. Benar banget Pak Michael, thank Jadi you. 4 kali ya? Iya, bisa dikatakan 4 kali ya. Benar. Jadi kalau beli PCB, Pru Cinta, atau PSS itu kan kalau bayar tahunan kan, dia nggak bayar 12 bulan, nggak bayar 12 bulan premi, tapi hanya bayar 11 bulan premi. Nah, belum lagi dapat cashback. Kalau bayarnya 15 juta per tahun lebih, dapat cashback dari Fiesta 2 bulan, cashback Pru 25-nya 1 bulan. Gitu. Jadi hampir 4 bulan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Bu Wit mungkin, Bu Wit. Pak, kalau nasabah tetap kekeh ingin ambilnya PSS untuk selamanya, nggak ada problem ya Pak ya? Nggak ada masalah sih Pak. Nggak ada masalah. Jadi dia nggak mau dikonversi ke PGB gitu maksudnya? Iya. Nggak masalah, itu cuma penawaran aja sih Pak. Hanya penawaran ya. Terus kalau Karena kan Pru Cermat juga sifatnya seperti PSS ya Pak? iya, plan cermat itu masuk di dalam, plan cermat hanya ada di PPH Plus Pak. Oh di dalam PSS PGB? nggak ada. PGB unit link kalau gitu? Iya, iya betul. Oke. Itu PPH Plus Pak, cermat itu. Ya, ada lagi pertanyaan teman-teman? Atau sudah tidak ada? Kalau tidak ada, giliran saya yang bertanya ini. Silakan Pak Ferry. Jadi gini ya, saya akan ajukan pertanyaan kepada audiens ya. Ini nanti cuma dipilih 3 agen, khusus agen ya, 3 agen. Nah, nanti bagi yang bisa menjawab, itu nanti akan dapat makan-makan ya, dapat makan-makan yang disponsori, ada pihak sponsor. Setelah itu caranya adalah harus angkat tangan dulu, nanti akan saya pilih. Ya, jadi jangan dijawab dulu, angkat tangan saya pilih baru jawab ya teman-temannya. Nanti Pak Atu sebagai jurinya ya. Pak Atu. Jadi
Oke ya, kita mulai. Untuk yang pertama, pertanyaan pertama, keunggulan produk PCB apa saja? Yang mau jawab silakan angkat tangan, akan saya pilih. Kalau kameranya tidak dibuka, ya tidak tahu ya. Ayo, siapa? Waduh, kok tidak ada yang angkat tangan ini? Ya, saya lihat lagi siapa. Ayo teman-teman, angkat tangannya, teman-teman. Ada yang minta ulang lagi, Pak Ferry. Pertanyaannya Pak Ferry. Oke, sebentar. Oke, saya ulang ya. Pertanyaannya adalah keunggulan produk PCB apa saja? Ya, siapa yang angkat tangan? Oh iya, ya silakan Bu Wid. Suaranya Bu Wid belum di-unmute. Suaranya ya udah. Meninggal sama sakit kritis. Gimana Pak Atu? Benar? Benar, Pak. Oke. Tolong dicatat ya Bu Wid, pemenang pertama. Dan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Keunggulan produk Prucinta itu apa? Ayo, angkat tangan, angkat tangan. Jangan malu-malu. Ini yang buka video ini cuma 4. Halo. Saya ingatin lagi. Bu Wid lagi. Nggak boleh, Buit. Gantian, Buit. Ya wis, ya wis. Ayo, siapa? Selamat ya Bu Wid. Bu Widnya lagi semangat banget. Ayo yang lain. Masa nggak mau hadiah? Itu lumayan loh hadiahnya. Ini videonya aja belum dibuka nih. Hmm? Banyak banget ini videonya yang dari dibuka. Ayo, Monica. Mana Eko Jaya? Eko Jaya? Wah, Oh tuh. iya, Pak Eko nih yang jauh dari Lumajang nih. Ayo. Yang bisa Angkat tangan. hadiahnya bisa ngajak spons ya, teman. Makannya all you can eat ya, Pak Weli. Pokoknya kenyang, murah meriah, kenyang. Kenyang, murah meriah, boleh bawa pulang. Waduh, asik. Nah, nih, tuh kan. Kalau dapat, Pak Ferry boleh bawa pulang nih. Ayo Ibu Dewi. Lumayan tuh hadiahnya. Atau jangan-jangan saya curiga nih, nggak bisa dijawab jangan-jangan Prucintanya. Ayo dong. Buat yang di luar kota nanti tenang aja, kita bisa kasih cash out ya teman-teman ya. Coba jawab ya. Iya, Ayo, Bu. Dewi. Ayo silakan Dewi. Belum aktif nih. Prucinta itu pembayarannya 10 tahun. Dapat perlindungan hingga 20 tahun. Dan kalau tidak terjadi apa-apa di tahun ke-20 uangnya kembali. Selanjutnya ada uang perlindungan yang lumayan besar kalau terjadi sesuatu di 20 tahun itu. Contoh nih misalnya dengan perhitungan 30 tahun dengan 1 juta setiap bulan 12 juta. Nah itu nambungnya kalau 10 tahun 120. Kalau terjadi meninggal karena kecelakaan itu dapat 3 kali lipat UP-nya.
Kalau tidak terjadi kenapa-kenapa selama 20 tahun, uangnya kembali dan bisa diperpanjang. Seperti itu. Dan dapat juga dari surplus sharing juga. Jadi selain nilai tunai juga ada hasil dari surplus sharing. Udah? Dari Bu Dewi? Sama. Gimana Pak Atu? Betul. Betul ya? Hore, Bu Dewi. Wi, Terus maskermu kok bagus, satu Wi. pertanyaan terakhir ya, satu pertanyaan terakhir. Harusnya ini jadi rebutan ini. Batas usia masuk Prucinta berapa dan bisa diperpanjang berapa lama? Saya ulangi ya, batas usia masuk Prucinta berapa dan bisa diperpanjang berapa lama? Yo, silakan, silakan. Bu Monica, Pak Eko, Batas masuknya 60 Oh, iya. tahun, terakhir perpanjang 70 tahun. Betul nggak? gimana Pak Atu? Gimana tadi? Batas masuknya itu 60 tahun, perpanjangnya tapi terakhir 70 tahun. Ya, benar. Sip. Benar ya? Oke, selamat Bu Monica. Jadi sudah komplit nih 3 agen yang menjawab. Saya Oke, nggak boleh ikutan kuisnya, tah? boleh. Pasti benar kalau Pak Atu. Oke ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi tadi di awal harusnya kan kita lanjutkan dengan sharing nih. Itu ada 3 ya, kita 3 besar aja ya. Yang hadir sekarang ini, tadi yang 321 siapa ya? Pak Eko. Pak Eko ya? Eko Ya, Olivia, Eko Vincent sama satu lagi siapa? Willy ya? Eko Vincent Valley ya. Ya. Ya, kita minta sharing pertama dari Tuan Eko. Bagaimana sharingnya di bulan Oktober? Capaiannya bisa begitu luar biasa. Mungkin bisa dibagi-bagi kepada teman-teman. Silakan. Ya, makasih Pak Ferry. Terima kasih dulu, ucapan terima kasih dulu Pak Ferry. Ini piagamnya Pak Atu. Oh, piagamnya Pak Atu. Wah, iya. Ya, ini ya piagamnya Pak Atu. Terima kasih Pak Atu sudah membawakan. Thank you Pak Atu sharingnya ya malam ini. Sharing hari ini. Mantap. Kayak pembicara beneran saya nih. Oh iya, memang pembicara masa memang benar pembicara. Memang bener lo pembicara masa mainan. Thank you. Ya, thank you Pak Atu. Ya, Pak Eko. Ya, boleh dilanjutkan, kami persilakan. Yang pasti saya di Oktober istilahnya pasti banyak PCB 88. Karena saya mulai fokus ke PCB 88 itu di Oktober. Nah, dampaknya pasti dari nasabah-nasabah saya yang kemarin, yang udah ikut PGB, saya tawarin lagi ke PCB 88. Dan akhirnya, ya semua juga nggak bisa langsung, follow up kita harus kenceng, akhirnya mereka mau. Pak Eko, poin Ya. apa yang membuat mereka mau akhirnya? Setelah perjuangan, butuh waktu, poin apa yang membuat mereka mau? Intinya gini, intinya kalau saya lihat ya, manusia ini ada serakannya. Maunya, ya kan, dia sehat, tapi uangnya kembali. Intinya seperti itu. Intinya kalau saya lihat seperti itu. Jadi kalau dia nggak mau sakit,
nggak mau sakit, dia mau sehat tapi mau uangnya kembali. Intinya seperti itu. Makanya PCB ini gampang banget masuknya. Seperti itu. Kok gampang banget sih Pak Eko? Kenapa? Kok gampang banget penjelasannya? Beneran tak? Maksudnya beneran? Bukan bujuan maksudnya. Lebih detail lagi gitu loh, lebih detail lagi supaya lebih seru Pak Eko. Iya, istilahnya sebenarnya gini, saya bukan spesialis PCB 88 ya. Cuma saya mencoba gimana sih di luaran mereka yang closing PCB 88 itu besar-besar. Kok enak gitu loh. Saya coba, saya bangun mindset saya coba, saya jualan PCB 88. Nah, waktu ketemu orang, kebanyakan saya langsung PCB 88 yang saya ceritakan. Bukan yang lain, bukan Pro Cinta, PCB 88. Nah, makanya istilahnya apalagi ada cashback dari Prudent itu yang sangat bantu ya. Kebanyakan saya memang nasabah saya tahunan, hampir semuanya tahunan, jadi cashback-nya cukup besar. Ya itu juga sangat membantu kita juga, gitu loh. Ya seperti itu sih. Pak Eko, rata-rata bayar 5 tahun ya Pak Eko? 5 tahun. Hampir semua 5 tahun. Nggak ada yang 1 tahun, nggak ada yang 10 tahun, nggak ada yang 15. Hampir 5 tahun semua. Cara jualnya gimana, Pak? Kenapa? Cara jualnya gimana? Cara jualnya, ya saya terangin. Istilahnya sebenarnya sih kan untuk nasabah apa ya, ngomong kasarnya itu nyangoni ya, apa ya, nyangoni untuk keluarganya bila terjadi faktor X. Istilahnya seperti itu. Tetapi saya kembalikan lagi ke nasabah, memang mau dia sakit, enggak kan? Pasti kepinginnya sehat sampai usia 88. Ya istilahnya kalau sampai usia 88 dia sehat, kan pasti keluar UP-nya. Kembali lagi saya hitungin, istilahnya apa yang dia bayarkan itu pasti tergantung umur ya. Kebanyakan 3, kalau anak-anak bisa sampai 10 kali lipat. Saya udah pernah coba dan saya udah closing 10 kali lipat. Jadi anak misalnya tiap tahunnya misalnya 20 juta, pasti 1 M udah. Sorry, kalau misalnya ya betul 20 juta pasti 1 M. Hampir kalau anak-anak 10 tahun segitu 10 kali lipatnya dia dapat ya. Tapi kalau orang udah umur 40 itu biasanya 2,5 sampai 3 lah. 2,5-an lah. Yuk. Ya, seperti itu sih. Ya. Ya. Dari Pak Eko, mungkin ada teman-teman yang mau tanyakan ke Pak Eko? Ya, ya Pak Eko saya mau tanya. Pak Eko kan case-nya gede-gede juga. Nah, yang dijual PCB. Gini Pak, anggap saya sebagai nasabah Bapak deh. Konsep apa yang Bapak tawarkan ke saya sehingga nasabah mau closing? Ya. Sebenarnya gini, saya bisa seperti ini halnya pasti bangun hubungan. Pasti bangun hubungan itu udah tahun kemarin udah bangun istilahnya komunitas ya. Nah dari situ saya mulai kenalin saya orang prudent, orang agent prudensial. Mulai pelan-pelan dari situ mereka tahu. Memang enggak setiap enggak bisa setiap nasabah itu istilahnya kita datang digerjek, tapi lama-lama dengan keadaan juga seperti ini, mereka akhirnya juga tergugah gitu loh. Semakin banyak kita punya teman, semakin banyak komunitas, pasti mereka juga, pasti case kita juga banyak. Sebenarnya kuncinya sih kita banyak teman, banyak komunitas. Sebenarnya di situ. Kalau konsepnya sih rata-rata hampir sama ya. Cuma kita bercerita, istilahnya bercerita ke calon nasabah kita, temen ya, kita sharing cerita ya udah. Tapi kebanyakan mereka pasti dirundingin sama keluarganya dia, mau istrinya dia, mau orang tuanya, pasti masuk. Nah itu suatu hari pasti dia tanya lagi,
Kalau mereka tidak tanya, giliran kita nyentil-nyentil lagi, pull up lagi ke mereka. Seperti itu sih. Kalau konsepnya kita teranginya hampir sama, rata-rata standar ya, gitu loh. Cuma hubungan. Kita jalin hubungan. Kita banyak komunitas, kita banyak teman. Itu aja sih. Pak Eko. Pak Ya. Eko. Nggak terlalu penting ngerti-ngerti produk Pak Eko ya. Yang penting jalin hubungan, percaya diri, kalau ngomong mantep seperti Pak Eko gitu ya. Betul. Nomor 2. Karena kita punya leader ya. Kita punya leader, kita punya teman di SP8. Kita nggak ngerti kan bisa tanya kan. Istilahnya seperti itu. Tapi yang penting hubungan kita dengan, walaupun kita istilahnya kita istimewa ya tentang produk. Ada banyak orang yang istimewa produknya, tetapi dia hubungan dengan orang kadang-kadang kurang baik. Gimana kita bisa masuk, gitu loh. Boleh, produk oke lah, produk kita harus kuasai lah. Tetapi kadang-kadang kita juga perlu bantuan leader kita tanya, gitu loh. Tapi yang penting hubungan sih, Pak. Pak Eko itu rata-rata nasabah baru ya? Apa nasabah lama juga? Nasabah baru. Bukan nasabah lama. Nasabah baru. Oke. Hampir semua nasabah baru. Dan closing-nya pasti PGB, pasti gini, pasti PGB, PCB, pasti gitu. Habis PGB tak sikat, PCB masuk gitu. Habis apa? Pertama kali tadi apa? PGB. PGB-nya apa Pak Eko? PGB-nya apa? Apa namanya? Silver. Biasanya dia ambil itu apa? PPH plus. Pasti PPH plus. Pasti PPH plus. Karena kan cermat masih baru ya. Setelah PGB baru masuk ke PCB. Baru masuk PCB. Perlu cinta nggak? Perlu cinta enggak? PSS pernah. PSS pernah ada satu dua nasabah cuma kok kecil gitu loh. Oke kok. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan ke Tuan Eko? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke submission. Yang tadi submission kan belum selesai ya. Oke, bisa ditampilkan submission. Base agent YTD per 31 Oktober ya. Oh, ini sudah. Yang belum. Sudah. Yang submission tidak ada. Ya, oke, ini data submit dari yang nomor 5 Adi Putra 6 juta API, Olivia 13 juta API, Welly 39 juta API, Tommy 76 juta API, Olivia Alvin 86 juta API. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke sharing berikutnya ya. Sharing berikutnya Pak Vincent ya, Pak Vincent. Kami persilakan Pak Vincent, bagaimana di bulan Oktober? Halo Pak Vincent. Nah, ini. Ya. Bentar. Ya itu, yang saya jual PCB 88, Pak. Berapa case itu Pak Vincent? Oh, satu PCB 88, satu PSS.
closing ya terbantu karena apa? Cashback. Jadi yang nasabah baru. Nasabah existing. Jadi yang PCB 88 ini baru ngambil itu awal November karena ada cashback 3 bulan. Jadi cashback 3 bulan itu setara dengan 25%. Jadi apa namanya? Sebelumnya sudah ada PCB 88 1M, terus saya tawarin lagi karena ada cashback, ternyata mau lagi ngambil 1M gitu. Itu sih Pak. Kurang berapa lagi Star Club nih Pak Vincent? Kurang dikit. Wah, berarti tinggal membalikan telapak tangan aja nih. Enggak lah, kalau membalikan telapak tangan lah gini. Kalau nggak salah kurang 30-an, 30 juta aja. 30-an. 30-an kecil ini masih ada 60 hari. Pak Ferry, tadi Pak Eko kurang berapa juta api Pak Ferry? Untuk Star Club ya? Nggak banyak juga kayaknya, kayak puluhan. Oh, keren banget ya. Selamat ya Pak Vincent, selamat Pak Eko. Thank you. Selamat. London incoming. Ayo teman-teman, ada yang mau ditanyakan ke Pak Vincent lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, berikutnya yang terakhir Pak Weli ya, Pak Weli. Ya, mohon sharing dari Pak Weli. Oktober lalu bagaimana? Pak, 5 menit Pak, bentar Pak. 5 menit aja. 5 menit. Oke. Ayo. Tadi saya lanjut aja dulu kali ya 5 menitnya Pak Weli ya. Jadi tadi Bu Novi sempat minta saya untuk share gitu. Kenapa PCB 88 dan kenapa Prucinta ya. Kalau Prucinta saya baru jual kalau nggak salah cuma 2 case. Kebanyakan memang PCB 88. Kenapa? Karena satu PCB 88 itu teman-teman sasarannya harus benar dulu ya. Karena PCB 88 itu apa namanya? Preminya cukup tinggi ya. Jadi kalau saya pun nembaknya biasanya langsung minimal 1 miliar ya. Itu pun saya lihat ya keuangan nasabah ya. Kalau orang yang oke, minimal 1 miliar. Tapi kalau bisa saya buka 2 miliar atau 3 miliar, saya buka itu dulu. Gitu. Saya lihat reaksi mereka gitu ya terhadap preminya. Nah, tadi Pak Eko kan sempat ngomong, kalau anak-anak, preminya murah banget. Bener, anak-anak itu 1/10-nya. Ya, 1/10-nya. Jadi contoh, mau anak-anak mau UP 1 miliar. Ya, anak-anak di bawah 10 tahun ya kita ngomongnya ya. Mau UP 1 miliar. Itu total setoran preminya cuma, selama 5 tahun itu cuma 100 juta. Jadi 1/10-nya teman-teman. Setahun 20 juta, kali 5 tahun, 100 juta, dapatnya 1 miliar. Kalau 2M ya berarti totalnya 200 juta dia store-nya. Kan murah banget tuh teman-teman ya. Jadi saya ada closingan juga anaknya nasabah saya. Usia 5 tahun, itu ngambil UP 2 miliar. Preminya 40 juta. Ya, jadi 5 tahun 40 juta. Saya bilang gini, cepat lambat kamu harus beliin anak kamu kan. Itu nanti jadi tanggung jawab. Apalagi papanya juga uang pertanggungannya lumayan gitu. Dia uang CCB-nya cukup besar gitu. Jadi saya bilang, nanti ke depannya kan anak kamu ini kan jadi tanggung jawabmu juga gitu. Kenapa kamu nggak belikan sekarang mumpung murah, mumpung ada cashback? Saya bilang gitu. Jadi dia tanya preminya berapa, saya bilang ini cuma 1/10-nya loh. Kamu dapat nasabah dapat jaminan 2 miliar, tapi total store hanya 200 juta. Dan 200 juta itu pun tahun ke-20 dijamin 100% kembali. Iya kan? 100% balik. Jika tidak terjadi resiko. Dan jika nasabah mau lanjut, ya sudah. Dia akan aman sampai usia 88. Gitu. Itu sih. Jadi, saya manfaatkan cashback. Dan kalau anak-anak itu murah. Murah. Dan kalau usia usia masih 30-an pun nggak terlalu mahal ya. Itu 1/5. Kalau anak-anak 1/10, ini 1/5. Jadi mau dapat UP 1 miliar, total store-nya 200 juta. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi teman-teman mungkin pernah lihat ya, buka Sandra Farrell tuh ada video presentasi mengenai PCB 88. Saya kebanyakan prospeknya itu pakai Zoom, teman-teman. Saya jelasin, saya coret-coret di layar gitu ya. Nasabah
saya tanyain ngerti apa enggak. Kalau nasabahnya kurang nangkep, saya puterin videonya. Tapi kalau nasabahnya pun sudah ngerti bilangnya, tetap saya kirimin videonya by WA gitu teman-teman. Jadi supaya nasabah itu lebih jelas, karena ya namanya manusia itu kan visual ya, dia melihat supaya lebih jelas gitu. Nah, kita kan nggak tahu teman-teman, kalau kita nulis di layar gitu, nasabah cuma iya, dia seolah-olah ngerti tapi padahal kurang jelas kan kita nggak tahu. Jadi saya kirimin video, itu juga membantu gitu. Dan saya ada tabel premi yang khusus UP 1 miliar. Nah, jadi itu yang saya pakai teman-teman. Saya nggak pakai yang 500 juta. Kenapa? Karena orang cenderung akan, gue 500 juta aja, dengan dia melihat tabel premi 500 juta. Tapi orang cenderung, gue 1 M aja, kalau orang melihat tabel premi yang 1 miliar gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi, nggak ada trik khusus, ya cuma intinya, saya bilang ini best product dari Prudential, 5 tahun, beres, tidak ada biaya apapun sampai usia 88, dan itu jaminan uang kembali 100%, masih hidup pun tetap dikasih duitnya, dan yang paling penting apa? Ini produk limited, saya bilang. Ini produk terbatas. Tahun depan nggak dijual lagi sama Prudential karena kuotanya sudah habis. Nah, itu kan psikologisnya nasabah itu, wih, gitu ya, berarti gue harus ngambil sekarang nih, kebetulan ada cashback. Gitu, teman-teman. Gitu sih. Jadi, kita kasih konsep yang benar, dan sasarannya pas, terus waktunya juga pas. Kenapa? Karena ada cashback. Terus, ya itu, psikologinya saya mainin. Dan memang benar kan, PCB 88 ini kan produk terbatas. Bisa-bisa tahun depan sudah nggak dijual lagi kan. Saya nggak bohong sama nasabah, cuma pastinya kapan saya nggak tahu gitu. Jadi, oh iya, oke, sekarang ada cashback, ya udah gue ambil gitu. Seperti itu. Gitu sih, Pak Ferry. Oke, terima kasih Pak Vincent. Mungkin ada teman-teman lain yang mau ditanyakan ke Pak Vincent? Terima kasih Pak Michael. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke Pak Weli. Silakan Pak Weli sharingnya. Oke. Malam teman-teman ya, selamat pagi. Teman-teman, saya mau cerita tentang produknya Prucinta. Ya, boleh Pak Nanda di. Oke, ini ya teman-teman ya. Boleh langsung slide kedua aja, Pak. Nah, jadi gini teman-teman, saya punya nasabah ya. Ini namanya belum bilangin ya. Nah, kebetulan nasabah ini itu sudah usia 65 tahun ya teman-teman. Jadi nasabah ini yang bukan nasabah saya pribadi. Jadi nasabah limpahan dulu dari agent yang cukup terkenal ya, tapi sudah pindah ke asuransi lain ya teman-teman. Nah, waktu dulu teman-teman, nasabah ini kalau di total ya, itu dia bayar per bulan itu 13 juta per bulan teman-teman, preminya untuk 3 polis. Ya. Dari total ini teman-teman bisa lihat nasabah ini total UP-nya 2 miliar plus sakit kritisnya itu adalah 800 juta. Jadi totalnya adalah 2,8 miliar teman-teman ya. Namun teman-teman ternyata oleh si nasabah ini cuti premi, sempat dananya ditarik lalu tidak di top up kembali. Jadi yang dibayar itu hanya biaya asuransinya aja, teman-teman. Ya, belum Pak Nanda. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, teman-teman, biaya asuransinya totalnya ada berapa? Ada untuk per polis 1,8, polis pertama, polis kedua 1,5, polis ketiga itu 1,1. Totalnya yang nasabah bayar, teman-teman, untuk biayanya saja itu ada 4,5 juta per bulan, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat 4,5 ini teman-teman, 2,5 juta itu adalah untuk biaya asuransi sakit kritis teman-teman, 800 juta. Jadi sebenarnya untuk 2 miliar ya teman-teman, biaya asuransi untuk nasabah ini yang nasabah bayar itu hanya 2 juta teman-teman. Jadi 1 juta per 1 miliar ya. Nah teman-teman, nasabah ini sebenarnya kalau dilihat ya, polisnya ini sebenarnya sudah 10 tahun lebih teman-teman. Tapi karena dia tarik dananya dan dia cuti premi dan hanya biaya asuransinya saja, akhirnya menjadi beban teman-teman. Nasabah merasa, waduh kok bayar terus ya, kok nggak ada mandeknya ya. Jadi buat nasabah itu jadi beban teman-teman. Nah, saya tunjukkan teman-teman, saya punya data nasabah-nasabah saya yang sudah 10 tahun teman-teman,
ya, yang sudah dia 10 tahun dia bayar premi, teman-teman, bukan biaya asuransi ya, tapi premi dibayar 10 tahun, dan saat ini cuti premi, teman-teman, itu nilainya itu masih banyak, teman-teman, ya. Bahkan ada yang mendekati sesuai dengan premi yang dia setor 10 tahun, teman-teman. Jadi, sudah dia bayar 10 tahun, nilai tunainya berkembang, teman-teman, dan saat ini dipotong-potong-potong selama 2 tahun lebih, teman-teman. Nilai tunainya itu sama seperti total premi yang dia setorkan. Nah, lalu saya bicara sama nasabah ini, bahwa kenapa? Kalau nasabah usia 20-30 tahun, dia hanya bayar biaya asuransinya saja, itu mungkin masih murah, teman-teman, ya. Tapi untuk nasabah di atas 40 atau bahkan 50 tahun, teman-teman, itu menjadi beban. Makanya kenapa Prudence yang buka sandar Farel tadi yang Pak Vincent cerita ya, tentang video buka sandar Farel, itu bagus banget. Kenapa Prudential itu selalu menyarankan nasabah itu bayarnya level premi, teman-teman, levelized premi. Karena kenapa? Mereka tahu bahwa ketika nasabah usia di atas 65, ketika sudah pensiun, mereka tidak mau diberikan beban bayar biaya asuransi terus-menerus, teman-teman. Nah, singkat cerita, teman-teman, saya kenapa jualan Prucinta ini, teman-teman? Karena produk Prucinta ini ibarat apa? Nasabah sekarang ini, kan bukan rahasia umum ya, mereka agak kecewa dengan namanya itu unit link, ya, nilai tunainya yang anjlok, teman-teman, ya, bahkan di bawah bunga rendah, ya, teman-teman. Nah, oleh karena itu saya cerita ke nasabah, Pak, Prudential itu mengeluarkan 2 produk baru tahun ini, yaitu apa? PCB dan Prucinta. 2 produk ini apa? Keunggulannya apa? Yaitu apa? Nilai tunainya itu dijamin, teman-teman, ya. Preminya pasti balik, teman-teman, ya. Saya cerita ke nasabah, singkat cerita, nasabah ini setuju, teman-teman, setuju, dan mereka ambil, teman-teman. Kenapa? Karena kata-kata preminya balik plus dapat bonus lagi 10%, teman-teman, untuk Prucinta. Seperti itu. Jadi di sini, teman-teman, saya sarankan teman-teman juga bisa cerita ke nasabah. Kalau bisa ada nasabah itu yang pengen hanya bayar biaya asuransinya aja, teman-teman bilang cerita seperti ini, Pak, saya nggak menyarankan bayar biaya asuransinya saja. Kalau mau bayar biaya asuransi itu karena 2 faktor. Yang pertama, karena memang dia itu lagi terganggu ekonominya, sehingga dia ekonomi mungkin dapatnya 100, sekarang jadi 50. Oke, sementara waktu bayar biaya asuransinya saja. Lalu yang kedua, kalau dia punya bisnis di mana yang dia nggak perlu hadir, itu autopilot terus, teman-teman. Silakan. Tapi kebanyakan nasabah untuk sekarang ini apa? Kebanyakan bisnisnya mereka itu adalah mereka tetap harus mantau, tetap harus hadir, teman-teman. Kalau nggak mereka pantau, itu bisnisnya bisa turun, bahkan bisa bangkrut, teman-teman. Ya, maka saya nggak menyarankan ke nasabah-nasabah kalau dia hanya bayar biaya asuransinya saja, teman-teman. Maka saya selalu sarankan apa? Harus bayar premi. Minimal 10 tahun, teman-teman. Minimal 10 tahun. Dan ini produk Prucinta ini itu sangat luar biasa, teman-teman. Karena apa? Karena nasabah hanya bayar 10 tahun, di covernya 20 tahun. Dan bahkan setelah 20 tahun, masih bisa diperpanjang lagi. Seperti itu, teman-teman. Ya. Terus juga, teman-teman, pakai juga cashback, teman-teman. Program cashback. Ini sangat ampuh sekali, teman-teman, ya. Kemarin saya juga, barusan ini kemarin, teman-teman, closing ya, teman-teman. Itu preminya hanya kecil, memang hanya 6 juta aja, teman-teman. Tapi saya cerita bahwa ada cashback. Tadinya dia hanya nabung 500.000 aja. Tapi saya naikkan dikit. Oh, tanggung kok, 6 juta aja. Karena kalau 6 juta, kok dapat cashback-nya itu 2. Yaitu cashback, Vesta cashback 1 bulan, plus cashback per 25, teman-teman. Itu dia dapat 2 bulan. Seperti itu. Jadi makanya, ibarat apa, teman-teman? Ini adalah momen, teman-teman. Momen itu tidak akan terulang 2 kali, teman-teman. Ya. Teman-teman mau ciptakan momen 2020 ini, itu seperti apa? Itu tergantung teman-teman sekalian. Momen apa yang ingin teman-teman ingat ya di tahun 2020 ini? Apakah hanya momen mencuci tangan, ya, pakai masker, teman-teman, ya? Kan nggak mau seperti itu. Kalau bisa apa? Tahun 2020 adalah tahun prestasi saya, tahun kebangkitan saya, teman-teman. Ya, saya rindu ajak teman-teman, ayo kita sama-sama bangkit, teman-teman, ya. Fokus 2 produk ini aja, teman-teman. PCB sama Prucinta. Itu, teman-teman. Oke, sekian dari saya, teman-teman. Silakan, Bu Novi. Oke, terima kasih Pak Weli.
Ya, ini kita lanjutkan sedikit. Pak Ferry, ada pertanyaan Pak Ferry. Ya, untuk silakan. Pak Willy. Tadi angka 13 juta per bulan dengan total warisan tadi 2 M, 32 juta untuk 3 orang dalam satu keluarga, itu berubah jadi apa sekarang setelah diubah? Diubah atau enggak ya Pak Willy ya? Atau tetap? Dia tetap, teman-teman. Tetap. Diarahkan untuk pecinta prinsip 88? Nah, kebetulan nasabah ini sudah usia 65, teman-teman. Ya. Saya arahkan beliau itu untuk menambah UP. AI mau nggak? AI UP-nya itu digenapi. Kan sekarang ini hanya 2,8. Nah, AI itu, saya cerita, boleh next berikutnya? Next slide berikutnya, Pak Nanda. Nah, ini teman-teman, saya cerita tentang tax protection. Nah, saya bilang, AI kan sekarang ini UP-nya itu boleh dibilang 2,8. Dengan biayanya yang AI bayar itu adalah 4,5, teman-teman. Ya, AI mau enggak? AI genepin UP-nya. Nah, kemarin waktu itu kita tawarkan ke beliau itu 5 miliar. Namun dihitung-hitung ternyata agak tinggi, teman-teman, sehingga akhirnya dia turun hanya nambah 1,2 M. Jadi totalnya adalah 4 miliar, teman-teman. Nah, 1,2 M ini untuk usia 65 tahun, itu nasabah bayarnya itu adalah 3,5 juta, teman-teman, per bulan. Nah, saya cerita, AI, kalau untuk orang seperti AI, usia 65 tahun, untuk nambah aset ya, teman-teman, untuk nambah aset, itu ada dua, teman-teman. Yang pertama, kalau AI mau nambah aset, AI itu yang pertama itu harus bayar, harus jual aset yang pertama untuk beli aset yang baru, teman-teman. Oke. Kenapa AI? Karena pertama, AI harus bayar itu cash, nggak bisa KPR. Karena usia AI udah 65 tahun. Batas KPR berapa, teman-teman? 60 sampai usia 65, teman-teman. Itu nggak bisa KPR, teman-teman. Ya. Jadi harus cash, dia bayarnya harus cash. Nah, kalau dia bayarnya cash, balik lagi, gimana dengan pajaknya dia? Pasti akan jadi pertanyaan, teman-teman. Karena kenapa? Saya punya 2 teman ya, teman-teman. Itu kena urusan pajak, teman-teman. Cuman gara-gara apa? Cuman gara-gara yang satu itu terima transferan uang, nggak dia lapor, itu kena panggil pajak. Lalu yang kedua, karena dia beli rumah, cuma nilai 1 miliar, ya teman-teman, itu nggak dia lapor karena bayarnya in-house, teman-teman. Itu kena panggil pajak juga, teman-teman. Ya, jadi saya cerita 2 hal itu, teman-teman, ke nasabah. AI ini kan pasti asetnya banyak. Nah, belum lagi apa, kalau AI wariskan ke anak, gimana dengan biaya-biayanya? Itu juga nominalnya lumayan AI. Nah, sedangkan di sini, kalau AI nambah satu aset, anggaplah 1 miliar aja, AI itu bayarnya berapa? AI adalah bayarnya itu 13 juta, kalau nambah aset rumah. Tapi sedangkan kalau di sini, di Prudential, AI cuma bayar berapa? 1,2 juta, 3,5 juta, teman-teman, per bulan, untuk dapatkan 1,2 miliar. Seperti itu, teman-teman. Nah, terus berikutnya Pak Nanda. Ya, terus saya cerita ini juga, teman-teman, yang kayak tadi Pak Atu bilang, bahwa ada peraturan Bank Indonesia di mana kalau misalnya nasabah itu meninggal, ya, warisan uang yang ada di rekening bank itu nggak langsung serta-merta diterima sama ahli waris. Karena apa? Ada dilihat dulu, dia ada utang pajak nggak, teman-teman? Lalu dia punya hutang bank nggak? Terus belum lagi kalau dia misalnya ada perkara pidana atau perkara perdata, tukar menukar informasi antar bank, baru terakhir itu baru ahli waris yang sah yang menerima. Seperti itu, teman-teman. Dan untuk ahli waris ini, itu juga harus ada namanya surat waris, teman-teman. Kalau nggak ada surat waris, ya kayak seperti Pak Atu bilang, harus mengurus dulu, yaitu apa, ke pengadilan. Seperti itu. Jadi gitu, Pak Michael. Tapi ternyata, teman-teman, yang ini kan kemarin itu gini, karena ada batas medical, teman-teman. Batas medical yang diperpanjang. Nasabah ini usia 65 tahun, di PEC Ultimate, itu 600 juta. Maksimal dia nggak kena medical. Jadi saya buka 2 polis, syariah sama konvensional. 600, jadi 1,2 miliar. Nah, ternyata yang berhasil issue yang mana, teman-teman, itu hanya yang syariah, 600 juta. Yang 600 juta yang konvensional itu nggak bisa, kenapa? Karena harus diminta medical, karena ternyata bulan Juni, saya lupa, teman-teman, nasabah ini ada major nambah UP Linkem 500 juta.
Jadi kalau 500 ditambah 600, 1,1, dia harus medical 18 teman-teman. Yaitu harus ada treadmill sama fototoraks. Nah, nasabah ini keberatan. Kalau dia harus ke lab, dan juga apa, karena dulu itu dia sempat pernah medical treadmill teman-teman, hampir jatuh teman-teman. Nah, saya kan juga was-was kalau usia 65 tahun, pas medical jatuh, yang ada masalahnya nanti keluarganya nyalain kita gitu teman. Jadi akhirnya nasabah ini menunda teman-teman, nanti tahun depan baru dia akan nambah lagi UP-nya teman-teman. Jadi yang hanya berhasil nambah itu yang 600 juta aja di polis syariah. 600 juta PGB ya, PGB syariah. Ya. Betul. Tahun depan masih bisa nambah karena sebelum usia 70 tahun ya. Betul sekali Pak Michael. Ya, terima kasih. Oke, sudah dari Pak Weli. Sudah Pak, silakan. Ini ada tambahan dari Bu Novi. Iya, silakan Bu Novi. Iya, kalau saya singkat aja ya teman-teman ya, suaranya masuk ya. Nah, teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan dari Pak Atu ya, terus Ko Eko dan juga Ko Vincent sama Pak Weli ya, mengenai 2 produk ini ya teman-teman ya. Nah, jadi saya ini selama 10 tahun lebih di Prudential, teman-teman, saya nggak pernah melihat Prudential itu membagikan cashback itu berbulan-bulan, teman-teman ya. Ini suatu hal yang very, very amazing kalau menurut saya, teman-teman ya. Prudential sampai memberikan cashback itu berturut-turut, hampir tiap bulan mesti dapat ya. Bahkan yang bulan ini, teman-teman, itu diberikan sampai 3 bulan ya. 3 bulan plus 1 istilahnya ya, jadi luar biasa banget. Nah, saya harap tadi teman-teman kan sudah diceritakan ya dari Pak Atu juga dan juga testimoni dari para leader. Nah, itu kan simple sekali ya ternyata ya, produknya cuma itu aja teman-teman. Tidak ada rahasia pamungkas atau gimana, nggak ada. Cuman sharing itu aja teman-teman ya. Nah, saya harap bulan November ini teman-teman benar-benar bisa break the record ya teman-teman ya. Tadi kalau di-sharingkan sama Pak Weli, kalau umur 65 tahun sudah tidak bisa ngambil PCB dan Prucinta. So, buat teman-teman yang punya kenalan di bawah 60 tahun, itu adalah usia emas untuk kita bisa men-sharingkan produk ini, teman-teman ya. Karena kenapa? Tadi yang seperti dibilang, bahwa produk ini tidak akan menjadi beban di usia tuanya mereka, teman-teman. Justru bahkan bisa dicairkan sebagai dana pensiun mereka, teman-teman ya. So, buat teman-teman yang punya kenalan di bawah umur 60 tahun, wajib kita men-sharingkan 2 produk ini, teman-teman ya. Dan ini karena bulan November ya, ada panitia M3 yang juga berulang tahun di bulan ini ya, dan juga ada 1 leader juga, saya ucapkan happy birthday spesial buat Ko Vincent ya. Nah, teman-teman, bulan November ini karena ini juga menjelang akhir tahun ya, kami mengadakan gebiar kontes ya. Yang pertama adalah kontes angpau. Kontes angpau ini teman-teman, buat teman-teman agent terutama yang hadir on time di setiap acara M3 dan juga online videonya seperti ini loh teman-teman ya, maka akan mendapatkan gratis angpau dari kami ya teman-teman ya. Nah, hari ini siapa Pak Weli yang berhasil online terus ya dari para agent yang tidak redup videonya ya teman-teman ya? Siapa? Ada 2 ya katanya ya, buat Monica Gosali dengan Bu Wit. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Kita kasih aplaus buat 2 orang ini teman-teman ya. Nah, buat Bu Wit dan juga Monica nanti boleh kasih nomor rekeningnya di Pak Weli ya untuk malam hari ini. Karena ini adalah virtual, jadi angponya nggak dibagikan secara secara kelihatan ya, tapi secara virtual teman-teman ya. Dan juga diadakan kontes makan akan segera dikabari, kami adakan di mana ya. Sebenarnya kontes makan ini teman-teman harus berusaha mendapatkan. Kenapa? Karena ini adalah waktu spesial, teman-teman bisa berdiskusi bagaimana bisa sukses di Prudential dengan para leader hebat di SB8, teman-teman ya. Nah, jadi nanti akan saya informasikan nanti kontes makannya itu di mana, teman-teman ya. Jadi nanti yang kontes makan yang berhasil tadi siapa? Ada Bu Yuliani Dewi, Bu Wit, sama Monica ya. Nah, buat yang di luar pulau bisa diwakilkan
mungkin nanti diwakilkan dengan agent yang ada di Surabaya juga boleh ya, ditunjuk oleh Monica. Tapi kalau nggak bisa pun akan kami refund ya. Sekian dari saya itu teman-teman ya. Jadi nanti minggu depan pun juga akan kami adakan kejutan lagi teman-teman ya. Akan kami adakan kejutan karena kami rindu di tahun 2021 ya. Peserta M3 dari SSF ini adalah 100 orang teman-teman ya. So kami minta kerjasamanya dari para leader semuanya ya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Ferianto ya. See you at the top teman-teman. Ya, thank you Bu Novi motivasinya. Ya, masih ada lagi teman-teman atau mau disampaikan atau mau ditanyakan? Jika tidak ada, apa masih ada? Jika tidak ada, akan kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita awali tadi dengan doa, kita akhiri juga dengan doa ya. Mungkin kalau doa penutup saya bisa dibantu dengan Bu Novi, bisa Bu Novi? Iya, boleh. Ayo teman-teman, kita berdoa ya. Tuhan, kami berterima kasih buat malam yang dahsyat ini Tuhan. Kami boleh berkumpul, kami boleh berbagi ilmu Tuhan. Kami rindu Tuhan di November ini Tuhan. Kami benar-benar kami bisa pecah rekor Tuhan. Dari penjualan PCB, dari penjualan Prucinta Tuhan, dan kami boleh membantu lebih banyak orang lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan di antara kami, Tuhan dilahirkan tidak ada yang menjadi pecundang Tuhan, tapi menjadi pemenang Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Siapa yang masuk Tuhan di kantor ini Tuhan, akan mendapatkan kemenangan yang besar Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap yang hadir teman-teman pada malam hari ini Tuhan, Kau berkati mereka dengan berlimpah-limpah, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, dan dicukupkan dalam segala hal Tuhan. Terima kasih buat M3 yang luar biasa, terima kasih buat para pembicara kami, para testimoni kami, dan juga host, dan juga MC kami Tuhan. Kau berkati mereka semua, Kau berkati para leader, dan juga para agent Tuhan dari komunitas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Pak Ferry, Bu Novi. Terima kasih Ya, semua. terima kasih buat Sampai teman-teman jumpa semua entry ya. berikutnya. Sampai jumpa. Tuhan berkati ya. Terima kasih. Thank you. Thank you. Terima kasih Bu Novi, Pak Ferry, Pak Mike, thank you. Terima kasih Pak Atu. Terima kasih. Thank you Pak Atu. Thank you semua. Thank you Pak Eko. Ya, thank you Pak Atu. Wah, ada Buni Hayatun. Halo Buni Hayatun. Wah, ini datang semua nih. Seru nih.